Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang saya hormati, Alhamdulillahirrahmanirrahim, pelaksanaan sholat Idul Adha dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban terlaksana dengan lancar. Semua itu atas ridho dari Allah Tuhan Yang Maha Esa serta dukungan dari panitia dan seluruh warga RW 17 Pucangsari. Bersama ini akan saya sampaikan perolehan daging dari 3 sapi itu terkumpul 377 kg daging murni dan 2 kambing itu 13 kg. Jadi perolehan daging keseluruhan 390 kg. Untuk penyalurannya, sohibul korban sapi itu mendapatkan 3 kg daging murni. Sedangkan sohibul korban kambing mendapatkan 1 sampel. Kemudian untuk penyalurannya, warga RW 17 Pucangsari itu mendapatkan 1 kg daging murni. Kemudian khotib Jumat itu mendapat 1,5 kg, guru TPQ 1,5 kg, yang dimasak itu dari sohibul korban ada 7 kilo. Sedangkan pembagian kuponnya itu ada 200 kupon dengan perincian 60 kg daging. Dan tanpa kupon serta relawan ada 66 kg. Jadi sampai saya melaporkan ini, semua daging sudah terdistribusikan kepada yang berhak menerima. Mudah-mudahan untuk tahun depan warga yang berkorban semakin banyak dan bisa berbagi ke wilayah Pucanggading dan sekitarnya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf segala kekurangannya. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semua, bersama Jati Sastro Pranoto. Ini mau berangkat sholat Idul Adha di Pucangsari bersama warga RW 17. Nanti akan dilanjutkan kurban yang terdiri dari 3 sapi dan 2 kambing untuk warga RW 17 Pucangsari. Ini mau berangkat, ini ada bersama Pak Tri. Bersama Pak Tri. Ya, ini bersama-sama warga nanti akan sholat bersama di Pucangsari, Masjid Al-Ikhlas. Ini para jamaah sudah pada duduk di tempat halaman masjid. Adalah beliau yang Bapak Ustaz Mustain Asriasi dan yang berbeda sebagai Bilal adalah beliau Bapak Haji Suwarto SIP MM. Informasi yang kedua akan kami sampaikan nama-nama warga atau jamaah yang telah menyerahkan hewan kurbannya kepada panitia penyelenggaraan hewan kurban Masjid Al-Ikhlas tahun 2026 1447 Hijriah. Yang pertama, 1 ekor sapi untuk 7 orang. Yang pertama atas nama Bapak Mujiono Hadianto dari RT 01. Yang kedua
Ibu Sri Wahyudi binti Marsa dari RT 05. Yang ketiga, keluarga Bapak Sate dari RT 04. Yang keempat, Bapak Kasih dari RT 04. Yang kelima, Ibu Masito binti Selamat dari RT 01. Yang keenam, Bapak Muji Widianto bin Suwito dari RT 01. Dan yang ketujuh, Saudari Nur Hayati binti Budi Purwanto dari RT 01. Untuk sapi yang kedua, satu ekor sapi 7 orang. Yang pertama, atas nama Bapak Tri Ratno sekeluarga dari RT 02. Yang kedua, sama Ibu Elok Surya Utami binti Kasra dari RT 02. Yang ketiga, atas nama Saudara Rudi Satrio Yuwono bin Rubadi untuk almarhum Bapak Bupati dari RT 03. Yang keempat, Ibu Nurdasih untuk almarhum Bapak Suminto dari RT 06. Yang kelima, Bapak Tri Murtoko dari RT 01. Yang keenam, Bapak Heri Satya Nugroho bin Haji Surati dari RT 07. Dan yang ketujuh, Bapak Haji Surati bin Noyo Romo Sini dari RT 07. Selanjutnya untuk sapi yang ketiga, satu ekor sapi 7 orang. Yang pertama bersama Bapak Agus Ahmad Hidayat bin Bapak Kasmuri. Yang kedua, Ibu Siti Rolia binti Bapak Dawang Wasito. Yang ketiga, Ibu Suwardi binti Bapak Suwarno. Yang keempat, Wadiani Nurdewi binti Agus Rahmat Hidayat. Yang kelima, Auliani Atarani binti Agus Rahmat Hidayat. Yang keenam, Kunto Anubi Wibisono bin Bapak Heri Tadianto. Yang ketujuh, Bagus Andika Saputra bin Bapak Saiga. Selanjutnya akan kami sampaikan satu ekor kambing atas nama yang pertama yaitu keluarga Sri Wahyudi dari RT 03. Yang kedua, Emirza Mulya Ilyas Salam bin Mulyadi dari RT 03. Demikian nama-nama Bapak dan Ibu bersama yang telah menyerahkan hewan kurbannya kepada panitia penyelenggara kurban Masjid Al-Ikhlas. Semoga kebersamaan dari Bapak Ibu sekalian akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pahala. Jazakumullahu khairan katsiran wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lauddin walau karyal kafirun walau karyal musyrikun walau karyal munafikun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wahdah wa nasara abdah wa aja jundahu wa sabal asaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. As-salah as-salah as-salata sunnata lil idil adha rogatani jamiatan rahimakumullah. As-salah as-salah as-salatu sunnatan lidil adha rogatani jamiatan rahimakumullah. As-salah as-salah
as-salata sunnata lidil adha rohatani jami'illah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyah mukhlisina lahuddin walau karyal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasyara abdah wa aja jundahu wa samal asaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. I'lamu anna yawma ya'idil adha wa yawma akbar wa yawma surun wa yawmal maghfur yawma akhlallahu lakum fi it'am wa karama alaikumus siyam wa idha sa'idal khatibu alal mimbar anasitu asabakumullah wasma'u ajrakakumullah wa ati'u rahimakumullah la'allakum turhamun. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa habibina wa safina wa maulana Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma qawil Islam wal iman wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wansur mala mu'anidin ya rabbi minka bil khair wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 walhamdulillah. Allahu akbar kabir walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahu ad-din wa law karihal kafirun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala yawmal adha idan lil mu'minin wa musiman lil birri wa tarahum bainal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan narju bihan najata yaumaddin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadal karim, fa inni usikum bi taqwallahil hakim al-qaili fi kitabil azim. Fadhkuru ismallahi 'alaiha sawaffa fa idza wajabat junubuha faqulu minha wa aqimul qani'a wa
والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, puji syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semuanya, di mana Allah masih memberikan kita kesehatan dan umur panjang hingga mampu melaksanakan ibadah sholat sunnah Idul Adha pada pagi yang mulia ini. Oleh karena itu, mari kita gunakan nikmat sehat dan umur panjang ini yang Allah berikan sebagai modal untuk terus berusaha dan berupaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah pada momentum Hari Raya Idul Adha ini, momentum Idul Adha yang mulia ini adalah dengan menguatkan solidaritas melalui semangat berbagi kepada sesama. Karena Idul Adha ini adalah hari rayanya semua umat mukmin, semua umat muslimin. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, semangat berbagi di hari raya Idul Adha ini sebenarnya sudah diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Di momentum ini umat Islam diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban dan membagikan sebagian dagingnya kepada orang-orang yang membutuhkan. Dari sinilah kita belajar bahwa Idul Adha bukan hanya tentang ibadah spiritual saja, tetapi tentang kepedulian dan berbagi kepada sesama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Wa dzkuru ismallahi 'alaiha sawfa fa idza wajabat junubuha faqulu minha wa'imul qani'a wal mu'tar. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun." Yang artinya, unta-unta itu kami jadikan untukmu sebagai bagian dari syiar agama Allah. Bagimu terdapat kebaikan padanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya, sedang unta itu dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Lalu apabila telah rebah atau mati, makanlah sebagian dan berikanlah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, atau orang-orang yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta-minta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur. Surat Al-Hajj ayat 36. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, ayat Al-Quran yang tadi baru saja kita dengar bersama sejatinya memiliki spirit sangat kuat tentang semangat berbagi di momen Idul Adha ini. Di dalamnya tersirat bahwa ibadah kurban menjadi sarana untuk menebarkan kebaikan dan mempererat rasa kasih sayang di antara sesama, sehingga kebahagiaan hari raya ini tidak hanya dapat dirasakan oleh sebagian saja, tetapi untuk semua, baik yang berkecukupan maupun yang sedang membutuhkan uluran tangan. Oleh sebab itu, ibadah kurban merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan atau merupakan sunnah muakkad di dalam agama Islam, yaitu bagi sahabat umat Islam yang mampu melaksanakannya, yang tinggal di perkotaan, pedesaan maupun dalam keadaan bepergian. Hal ini sebagaimana dijelaskan Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarih Al-Muhadzab, "At-tahiyatu sunnatun mu'akkadu ala kulli man qadara 'alaiha minal muslim min ahlil amsar wal qura wal musafir." Artinya berkurban hukumnya sangat dianjurkan bagi setiap muslim yang mampu melaksanakannya, baik tinggal di perkotaan, pedesaan maupun yang sedang dalam perjalanan. Karena itu, jika Allah SWT sudah memberikan kita rezeki yang lebih, jangan sampai kesempatan berkorban ini dilewatkan begitu saja. Sejatinya berkorban adalah salah satu cara untuk berbagi kebahagiaan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, dan dari situlah rasa peduli, kebersamaan, solidaritas di hari raya bisa benar-benar terasa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Di saat kita berkumpul di sini,
Saudara-saudara kita di tanah suci sedang menyempurnakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Kewajiban haji ditegaskan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Nabi Muhammad SAW menjanjikan pahala yang luar biasa bagi mereka. Di dalam hadisnya, al-hajju mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Hadis riwayat Muslim. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, namun kemudian muncul sebuah pertanyaan di hati kita. Lalu bagaimana dengan kita yang belum mampu berkorban atau belum bisa berangkat haji? Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, kita juga perlu memahami bahwa tidak semua orang memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah kurban, termasuk ibadah haji tersebut. Karena itu jangan sampai kemudian merasa tidak mendapat atau tidak bisa mengambil bagian semangat pada hari raya Idul Adha ini hanya karena belum mampu berkurban. Sebab Rasulullah SAW mengajarkan bahwa berbagi tidak harus dengan sesuatu yang besar. Bahkan dalam salah satu hadisnya, Nabi Muhammad SAW mengingatkan agar seorang muslim tetap berusaha membantu dan membahagiakan orang lain sesuai dengan kemampuannya, meskipun hanya dengan memberi sepotong kurma. Dan jika pun tidak mampu, maka cukuplah dengan mengucapkan kata-kata yang baik. Nabi bersabda, attaqun nara walau bisyikki tamradin faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan bersedekah sepotong kurma. Jika tidak mampu, maka dengan perkataan baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Kemudian terkait dengan ibadah haji, janganlah berkecil hati. Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bahwa Allah SWT menyediakan jalan bagi kita yang kemudian untuk meraih pahala setara dengan ibadah haji melalui amalan-amalan yang dilakukan secara istiqomah. Yang pertama yaitu sholat Jumat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, al-Jum'atu hajjul fuqara. Sholat Jumat adalah haji bagi orang-orang yang fakir. Menurut Syekh Abdul Rauf Al-Manawi dalam Fadhailul Qadir, ini adalah kabar gembira bahwa pahala haji bisa diraih dengan sholat Jumat bagi orang-orang yang tidak mampu. Tentunya dengan menghidupkan Jumat dengan segala yang diperintahkan oleh Allah SWT dan yang disunahkannya. Kemudian yang kedua, salat wajib secara berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, "Man masa ila salati maktubatin fil jamaati fahiya kahajjah." Siapa saja yang berjalan menuju salat wajib berjamaah, maka ia seperti berhaji. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang ketiga, menuntut ilmu di masjid. Rasulullah bersabda, "Man ghada ilal masjidi la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allamahu kana lahu ka ajrin hajin tamadan hajjatuh." Siapa saja yang berangkat ke masjid untuk belajar atau mengajarkan kebaikan, maka ia mendapatkan pahala haji yang sempurna. Kemudian yang keempat, Rasulullah SAW melalui hadisnya yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, kemudian yang bersumber dari Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal ghadada fi jama'ati thumma fa'ada yadhkurullah hatta tatlu asy-syams thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka'ajri hajatin wa umrah." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamatin. Dari Anas yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir kepada Allah hingga terbit matahari,
kemudian sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti haji dan umroh. Anas melanjutkan, Rasulullah bersabda, sempurna, sempurna, sempurna. Kemudian jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, yang kelima adalah pahala yang diberikan oleh Allah untuk anak yang berbakti kepada orang tuanya, sebagaimana diterangkan Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. An Anas bin Malik qala ata rajulun Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala inni ashtahil jihadu wa la aqdiru alaihi qala hal baqiya ahadun min waladika faqala ummi qala fabulullahi udran fi birraha fa idza fa'alta dzalika fa anta hajun mu'tamirun wa mujahidun idza raditu anka ummuk fattaqillaha wa barraha. Dari Anas bin Malik, ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, sungguh aku ingin berjihad tetapi aku tidak mampu. Nabi bertanya, apakah kamu masih ada orang tua yang hidup? Ia menjawab, ibuku. Nabi bersabda, Allah menerima uzurmu dengan berbakti kepadanya. Maka sesungguhnya jika kamu melakukan itu, kamu seperti orang yang berhaji, berumrah dan berjihad. Hadis riwayat Tabrani. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah SWT. Demikian khutbah Idul Adha ini yang kemudian menegaskan bahwa Idul Adha adalah hari raya untuk kita semua, untuk umat mukmin, untuk umat muslimin. Semoga Allah menjadikan kita sebagai pribadi yang gemar berbagi, kemudian peduli terhadap sesama dan selalu menjaga kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dengan sungguh-sungguh melaksanakan perintah dari hadis di atas. Yang pertama, mengoptimalkan ibadah di hari Jumat, mengistiqomahkan sholat berjamaah di masjid, sholat subuh, kemudian berzikir hingga melakukan sholat syuruk dan berbakti kepada orang tua. Semoga Allah kemudian turun tangan memberikan keajaibannya yang kemudian mengundang kita untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah sesuai dengan undangan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Karena tidak ada seorang mukmin pun yang tidak rindu ke Baitullah, yang tidak kangen beribadah di Madinah dan di Makkah, di mana Rasulullah beliau hidup di sana, melaksanakan ibadah di sana, dan kita semuanya rindu. Semoga dengan kita mengistiqomahkan di hadis-hadis tadi, Allah kemudian ridho, kemudian memberikan keajaibannya, mengundang kita untuk beribadah baik dengan umrah maupun haji. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita, dan menjadikan Idul Adha tahun ini sebagai momentum yang semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempererat tali persaudaraan, menghadirkan kebahagiaan bagi orang-orang sekitar kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu ayyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin wal amin wa antum bi khairin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum jami'an innahu wal hakimul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimin wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wazid wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini ibadik wa asrabi sayyidil arabi wal azam wal imami wal karami sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, habibuhu wa haliluhu, akramahul awwalin wal akhirin, al-mab'uth rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man kana lahum minat tabi'in salatan daimatan bidamis samawati wal ardi. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa darul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ati wa ja'ati syawmil jam'ati ma'rufatin wa wajiban, wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'u bih wa sanna bi malaikatil jadi bi qudsi, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa' anna al-bala' wal ghala' wal waba' wal fahsya wal munkar wal bagh wasyufa wal muhtanfata wasyadati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khasha wa min buldanil muslimina 'ama innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal adzim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Sholat sudah selesai dan nanti sebentar lagi dilanjutkan untuk penyembelihan hewan kurban yang diletakkan ada di sana. Kita akan menuju ke hewan kurbannya seperti apa. Ini kita menuju ke hewan kurban. Ini ada dua kambing dan itu ada sapi pertama, sapi kedua, sapi yang ketiga. Ada 3 sapi yang akan dikurbankan, dipotong, dan 2 kambing nanti akan dipotong untuk kurban. Wah, ajib.
Lihat teman-teman, ini mau berangkat potong hewan kurban yang mana akan dilakukan di Masjid Al-Ikhlas, yang sebanyak hewan sapi ada 3, yang kambing ada 2. Dan ini kita akan melihat pemotongan hewan kurban itu. Dan ini posisi mau menuju ke Masjid Al-Ikhlas, menuju Masjid Al-Ikhlas. Perjalanan menuju Masjid Al-Ikhlas. Dan ini ke arah masjid, dan itu posisi sudah Bapak Sarimin menuju Masjid Al-Ikhlas. Ini posisi Masjid Al-Ikhlas. Ini hewan sapinya yang sapi ketiga ya Pak. Ini yang sapi ketiga mau dipotong. Ya, sapinya ngerengkau. Sapi yang ketiga. Ya, sudah direbahkan, posisi direbahkan. Dan ini dipotong oleh warga RW 17 Ucangsari. Bapak-bapak ini yang menyaksikan, ini yang ada daging. Posisi terik, panas matahari. Posisi siap dipotong. Menarik kulitnya biar cepat. Ustadz Nasimin memotong hewan kurban yang ketiga.
yang satu dua sudah dipotong dan sudah diambil dagingnya. Ini posisi sapi, posisi dan itu terlihat sapi yang kedua dan sapi yang pertama sudah posisi dikeleti, diambil daging. Ini sapi yang pertama. Ini sapi yang kedua. Yang ketiga baru saja dipotong. Dan ini warga RW 17 semua siap untuk mengerjakan kurban. Ini kepala sapinya dikumpulkan. Ini kaki-kakinya. Ini warga RW 17. Ini warga RW kita, Masjid Al-Ikhlas, juga mempunyai alat potong tulang yang mana ini masih baru dan buatan pabrikan, bukannya seperti kemarin, tahun-tahun kemarin kita membuat alat potong sendiri. Salah satu dari warga yang membuat alat potong untuk pemotongan tulang. Ini bapak-bapak masih menyelesaikan sapi yang ketiga atau sapi yang kurban yang terakhir, dan dilanjutkan untuk sapi yang kedua masih kurang sedikit, dan ini dikerjakan bapak-bapak di RW 17 Pucangsari, warga semua, sayuk rukun damai untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pekerjaan kurban. Dan ini bapak-bapak yang istirahat setelah menjalankan pekerjaan-pekerjaan. Kemudian ini untuk ibu-ibu untuk membagi dan menimbang untuk warganya, dan sebagian untuk kupon, yang kupon-kupon yang memperoleh kupon nanti dibagikan oleh ibu-ibu yang dikerjakan ini, ditimbangi, dan akan memperoleh kupon-kupon itu sampai kuponnya habis, dan akhirnya juga kupon habis masih sisa, dan dilakukan untuk diberikan yang orang-orang yang datang yang tidak mempunyai kupon akan memperoleh, dibagikan secara cuma-cuma. Ini ibu-ibu berusaha secepatnya untuk membagi agar cepat selesai. Pekerjaan ini dilakukan oleh ibu-ibu RW 17 Pucangsari
dan dilakukan secara gembira dan senang hati. Dan pembagian ini untuk pembagiannya akan dilakukan penimbangan-penimbangan dan dilakukan oleh bapak-bapak. Ini bapak-bapak mengambil daging yang nanti dikirim ke tempat ibu-ibu. Ini bapak-bapak setelah mengambil daging dimasukkan ke bak dan dikirim ke tempat ibu-ibu. Dan ini untuk dapur tempatnya almarhum Pak Karsa, rumahnya ini dibuat ibu-ibu RT 06 untuk memasak yang nantinya buat konsumsi bapak-bapak, ibu-ibu yang mengerjakan korban, membagi-bagikan korban dan menyembelih hewan kurban dan merawat daging-daging yang nantinya yang akan dibagikan kepada warga. Ini bapak-bapak masih menyelesaikan hewan kurban yang ketiga yang masih belum selesai dan akan diambil dagingnya dengan bapak-bapak ini dan nantinya akan dikirim ke tempat ibu-ibu untuk penimbangan. Bapak-bapak warga RW 17 masih semangat untuk mengerjakan pemisahan daging dan tulangnya, dan dagingnya dikirim ke tempat ibu-ibu untuk dilakukan penimbangan dan pembagian untuk warga dan sekitarnya dan kupon-kuponnya. Dan ini bapak-bapak masih mengerjakan pemotongan-pemotongan tulang yang besar-besar, dijadikan tulang-tulang kecil-kecil yang nantinya akan dibagikan ke warga, dan sebagian yang mau mengambil diperbolehkan untuk memanfaatkan. Teman-teman, ini dari Bapak Mustahib sebagai Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas mau menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa Masjid Al-Ikhlas telah menjalankan peringatan Idul Adha dengan sholat dan dilanjutkan dengan menyembelih, memotong hewan kurban sebanyak 3 ekor sapi dan 2 ekor kambing, dan dilaksanakan dengan sukses dan lancar dan sampai terbagi di semua warga dan masyarakat sekitar. Ini mau Bapak Mustahib mau mengutarakan kelancaran dari peringatan Hari Idul Adha di Masjid Al-Ikhlas. Monggo Pak Mustahib. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, terima kasih Pak Jati atas waktunya. Seperti yang disampaikan, alhamdulillah peringatan Idul Adha pada tahun ini alhamdulillah berjalan lancar. Tadi dimulai sholat Idul Adha setengah 7, kemudian setelah itu ya sekitar jam 8 kita mulai penyembelihan. Ada 3 ekor sapi dan 2 kambing pada tahun ini. Ya, mudah-mudahan berkah untuk semuanya, sudah dibagikan ke warga
baik yang membutuhkan maupun yang tidak begitu ya, karena memang kurban itu kan untuk apa namanya kebahagiaan semua begitu ya, baik yang membutuhkan maupun yang tidak. Alhamdulillah sudah dibagi, dan juga dari yayasan-yayasan yang mengajukan permintaan daging juga kita sudah sampaikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi pahala buat yang melakukan kurban pada tahun ini, dan menjadikan bahagia warga dan bagi yang menerimanya. Semoga tahun depan bisa lebih banyak lagi, lebih berkah, bisa lebih luas lagi untuk pembagiannya. Oke, sekali lagi terima kasih kepada semua pihak, termasuk yang publikasi ini ya. Jadi yang apa namanya, yang berperan pada peringatan kurban pada tahun ini. Saya sampaikan atas nama Takmir Masjid Al-Ikhlas mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian laporan dari Bapak Mustahib sebagai Ketua Takmir yang telah berhasil dan sukses untuk menjalankan peringatan Idul Adha di tahun ini. Terima kasih. Teman-teman, ini sudah kurban, sudah selesai, sudah dipotong hewannya, dan ini Pak Parno mau menjelaskan atau laporan berapa dagingnya yang diperoleh dan berapa warga yang memperoleh berapa kilo, dan untuk panitia berapa kilo nanti akan dilaporkan oleh Bapak Suparno. Monggo Pak Parno untuk melaporkan hasil dari kurban. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang saya hormati, alhamdulillahirrahmanirrahim, pelaksanaan sholat Idul Adha dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban terlaksana dengan lancar. Semua itu atas ridho dari Allah Tuhan Yang Maha Esa, serta dukungan dari panitia dan seluruh warga RW 17 Pucangsari. Bersama ini akan saya sampaikan perolehan daging dari 3 sapi itu terkumpul 377 kg daging murni, dan 2 kambing itu 13 kg. Jadi perolehan daging keseluruhan 390 kg. Untuk penyalurannya, sohibul korban sapi itu mendapatkan 3 kg daging murni, sedangkan sohibul korban kambing mendapatkan 1 sampel. Kemudian untuk penyalurannya, warga RW 17 Pucangsari itu mendapatkan 1 kg daging murni. Kemudian khotib Jumat itu mendapat 1,5 kg, guru TPQ 1,5 kg, yang dimasak itu dari sohibul korban ada 7 kilo. Sedangkan pembagian kuponnya itu ada 200 kupon dengan perincian 60 kg daging, dan tanpa kupon serta relawan ada 66 kg. Jadi sampai saya melaporkan ini, semua daging sudah terdistribusikan kepada yang berhak menerima. Mudah-mudahan untuk tahun depan warga yang berkorban semakin banyak dan bisa berbagi ke wilayah Pucang Gading dan sekitarnya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf segala kekurangannya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Parno yang telah melaporkan dengan hasil kurban di Pucangsari. Teman-teman, untuk memperoleh kami
Supaya tetap semangat, silahkan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Dadah.